Perhatikan baik-baik. Seorang laki-laki sedang menggambar secara gila-gilaan di lembar ujian. Ia bahkan sampai menutupi namanya dengan coretan hitam. Ia terus menggambar tanpa henti. Bahkan nomor peserta ujian pun tidak luput dari coretannya. Padahal ini adalah lembar ujian dengan nilai sempurna yang baru saja ia kerjakan. Semua soal bisa ia jawab, dan ini adalah ujian penting untuk masuk universitas. Nama laki-laki itu adalah Xiaorui, seorang siswa berprestasi luar biasa. Ibu tirinya menjemputnya pulang dan menanyakan bagaimana hasil ujian yang ia kerjakan untuk adiknya. Ternyata, Xiaorui mengikuti ujian sebagai joki, menggantikan adik tirinya yang seayah. Sebelum ujian, ibu tiri sudah berpesan kepada Xiaorui, "Kamu kan juara satu di sekolah, tapi saat menggantikan adikmu ujian, jangan sampai nilainya terlalu tinggi. Nanti bisa menimbulkan kecurigaan." Saat hari pengumuman nilai tiba, ayah, ibu tiri, dan adiknya menunggu dengan cemas sambil mendengarkan hasil nilai yang dibacakan lewat telepon. Bahasa Mandarin 117, Matematika 139, Bahasa Inggris 112. Nilai-nilai ini setidaknya sudah cukup untuk masuk universitas. Namun, saat sampai pada mata pelajaran terakhir, ilmu sosial, nilainya 0. Total nilai hanya 368. Astaga, ilmu sosial dapat 0. Tidak mungkin bisa masuk universitas manapun. Ekspresi orang tuanya langsung berubah kok kaku. Ayahnya menyuruh adiknya untuk mengingat-ingat. Apakah ia lupa menulis nama di lembar jawaban? Kok bisa dapat 0? Ternyata, ayahnya tidak tahu bahwa ibu tiri yang meminta Xiaorui untuk menjadi joki ujian. Adiknya menoleh dengan marah ke arah Xiaorui, sadar bahwa kakaknya sengaja melakukan itu. Ia pun langsung menerjang Xiaorui dan mencekik lehernya hingga wajah Xiaorui memerah dan hampir kehabisan napas. Ayahnya buru-buru melerai, tapi Xiaorui tetap saja menerima pukulan. Ibu tiri pun didorong oleh ayahnya hingga barang-barang berantakan di lantai. Xiaorui yang tergeletak di lantai menatap dengan penuh kemarahan. Semua ini ia lakukan sebagai balas dendam kepada ibu tiri dan adiknya. 1 bulan sebelumnya, saat semua orang sibuk belajar di kelas, Xiaorui justru santai bermain basket di lapangan. Itu karena ia sudah diterima tanpa tes di Universitas Chengjiang dan menjadi terkenal di daerahnya. Cara ia mengerjakan soal selalu sesuai dengan kunci jawaban. Bahkan jika guru salah, ia akan mengingatkan gurunya. Sampai-sampai stasiun TV mengirim wartawan untuk mewawancarainya. Xiaorui juga punya pacar bernama He Shan, dan mereka berjanji akan masuk Universitas Chengjiang bersama. Ayahnya sangat senang saat tahu Xiaorui diterima tanpa tes. Malam itu, ayahnya memasak makanan enak di rumah dan memberinya angpao. Meski Xiaorui tersenyum di luar, ia sadar bahwa ibu tirinya tidak pernah menganggapnya sebagai keluarga. Ayahnya pun lebih menyayangi adik tirinya, dan adiknya sering membuli dia. Selama bertahun-tahun, Xiaorui bahkan hanya boleh memakai alat makan sekali pakai. Ia bersumpah akan kabur dari rumah itu. Malam harinya, ibu tiri datang membawa hadiah untuk Xiaorui, sikap yang sangat jarang ia tunjukkan. Ternyata, niat sebenarnya adalah meminta Xiaorui untuk menggantikan adiknya ujian. Karena wajah mereka agak mirip, ibu tiri yakin tidak akan ketahuan. Xiaorui menolak karena itu melanggar hukum, dan jika ketahuan bisa masuk penjara. Namun malam itu, saat ia berbaring di sofa, ia teringat saat ibunya meninggal. Xiaorui menelepon ayahnya agar datang ke pemakaman, tapi ibu tiri melarangnya pergi, menganggap itu membawa sial. Dalam hujan deras malam itu, Xiaorui yang masih kecil sendirian menjaga abu jenazah ibunya. Setelah itu, ayahnya membawanya pulang dan ingin ia sekamar dengan adiknya. Tapi Xiaorui tahu adiknya tidak suka, jadi ia memilih tidur di sofa ruang gudang. Dan itu berlangsung selama 8 tahun. Kenangan itu membuat benih balas dendam tumbuh dalam dirinya. Keesokan harinya, Xiaorui dengan sukarela mengatakan pada ibu tiri bahwa ia bersedia membantu. Saat hari ujian tiba, Xiaorui datang ke ruang ujian dan bersiap masuk. Tapi tak disangka ia bertemu pacarnya, He Shan. He Shan bertanya apa yang ia lakukan di sana, dan Xiaorui berbohong bahwa ia hanya ingin memberi semangat pada adiknya. Untungnya, He Shan tidak curiga dan masuk ke ruang ujian lebih dulu. Baru kemudian Xiaorui masuk. Pada beberapa mata pelajaran pertama,
Xiaorui mengerjakan dengan serius, tapi tetap harus sengaja menurunkan nilainya agar tidak semuanya sempurna. Ia pun sengaja menjawab beberapa soal dengan salah. Sampai pada mata pelajaran terakhir, ilmu sosial, Xiaorui sudah selesai mengerjakan. Ia memandang keluar jendela, teringat semua perlakuan buruk ibu tiri dan adiknya selama ini, serta malam hujan itu. Semakin ia pikirkan, semakin marah. Akhirnya ia sengaja menutupi nama adiknya dengan coretan hitam, agar adiknya tidak bisa masuk universitas dan balas dendam pada ibu tiri. Saat hari pengumuman nilai, barulah adiknya tahu kebenarannya, tapi sudah terlambat. Sementara itu, Heshan mendapat nilai bagus dan merasa senang karena bisa masuk Universitas Chengjiang bersama Xiaorui. Namun, kebahagiaan itu hanya berlangsung sebentar. Ia menemukan foto yang jatuh, dan setelah diperhatikan, ternyata ada Xiaorui di belakangnya. Saat itu juga, petugas dari Kementerian Pendidikan datang dan menanyakan apakah Heshan melihat Xiaorui di ruang ujian. Heshan mengaku melihatnya, dan pengakuan itu secara tidak langsung membuktikan bahwa Xiaorui menjadi joki ujian. Setelah petugas pergi, Heshan buru-buru naik sepeda ke tempat Xiaorui. Dan tepat saat itu ia melihat polisi menangkap Xiaorui. Sebelum masuk ke mobil polisi, Xiaorui melihat Heshan dan mengira Heshan telah mengkhianatinya. Sementara itu, Heshan berhasil masuk jurusan jurnalistik di Universitas Chengjiang. Sedangkan Xiaorui kehilangan hak istimewa masuk universitas, dipenjara selama 1 tahun, dan dilarang ikut ujian selama 5 tahun. Setahun kemudian, Xiaorui keluar dari penjara. Ayahnya menjemput dan memberinya 20.000 yuan, menyuruhnya mencari jalan hidup sendiri dan tidak boleh pulang ke rumah. Xiaorui sangat marah, melemparkan uang itu dan pergi tanpa menoleh lagi. Ia kemudian naik bus dan tetap pergi ke Universitas Chengjiang, kampus impiannya. Sesampainya di kampus, ia melihat banyak mahasiswa baru yang sibuk mencari asrama masing-masing. Xiaorui memilih menyewa kamar di dekat gerbang kampus dan menjadi teman sekamar dengan Xiao Qiao. Ia mendaftar akun di forum kampus dengan nama Fei Ke. Siang hari ia belajar matematika. Malam hari bekerja sebagai buruh angkut barang. Xiao Qiao membantunya menyelinap ke bioskop, sehingga mereka bisa menonton film gratis dan memakan camilan sisa pelanggan. Tak disangka, mereka menemukan kartu mahasiswa di sana. Xiao Qiao ternyata juga berbisnis membuat dokumen palsu. Dengan kartu itu, ia bisa memperluas usahanya. Xiaorui mengembalikan kartu mahasiswa itu kepada pemiliknya, yang ternyata adalah kakak tingkat dari klub keuangan. Sebagai ucapan terima kasih, kakak tingkat itu mengundangnya bergabung dengan klub keuangan. Namun, saat melihat formulir pendaftaran, Xiaorui merasa takut dan beralasan masih ada kelas, lalu buru-buru pergi. Setelah berkeliling kampus, Xiaorui semakin yakin ingin kuliah di universitas. Xiao Qiao memberitahunya bahwa di Universitas Chengjiang ada puluhan ribu mahasiswa, dan satu kelas saja bisa ratusan orang. Banyak mahasiswa yang dari masuk sampai lulus tidak pernah bicara dengan teman sekelasnya, dan itu hal yang biasa di universitas. Hal ini membuat Xiaorui memutuskan untuk berpura-pura menjadi mahasiswa Universitas Chengjiang. Suatu hari, Xiaorui sedang belajar di kantin. Ketika orang di sebelahnya pergi, ia yang sangat lapar membungkus sepotong ayam dengan tisu dan diam-diam memasukkannya ke dalam tas. Melihat sisa steak di piring, rasa lapar mengalahkan harga dirinya. Ia pun mengambil sepotong steak dan memakannya. Padahal, dulu ia punya masa depan cerah dan menjadi siswa teladan yang dikagumi banyak orang. Tapi sekarang ia hanya bisa makan sisa makanan orang lain. Ia menghapus air matanya dan bertekad untuk menjadi orang sukses. Tidak mau lagi hidup seperti ini. Namun saat ia mengangkat kepala, ia melihat mantan pacarnya, Heshan. Mereka saling bertatapan, dan reaksi pertama Xiaorui adalah segera pergi. Tak disangka kakak tingkat juga ada di sana. Kakak tingkat itu dengan ramah berkata, "Mau makan apa, silakan pesan saja." Lalu ia menerima telepon dan pergi sebentar. Xiaorui berpura-pura sebagai mahasiswa baru jurusan matematika, lalu buru-buru pergi. Setelah itu, Heshan mengecek daftar mahasiswa jurusan matematika di situs resmi kampus, tapi tidak menemukan nama Xiaorui.
Namun di forum kampus, ia justru menemukan nama Feike. Saat itu, Xiaorui sedang mengikuti kelas di ruang kuliah. Profesor memberikan soal dan meminta mahasiswa untuk memecahkannya. Semua yang hadir adalah mahasiswa berprestasi, tapi tak satu pun yang bisa menjawab. Profesor pun bertanya di forum matematika, apakah ada mahasiswa bernama Feike di sana? Xiaorui tidak menjawab, dan tak ada yang mengangkat tangan. Tiba-tiba, ponsel Xiaorui berdering. Ia buru-buru mematikan suara. Profesor memintanya berdiri dan menjawab soal. Xiaorui menjelaskan bahwa itu adalah sepasang statistik simetris, lalu naik ke depan kelas untuk mendefinisikan ulang model Katalan, mengambil kapur dan mulai memecahkan soal di papan tulis. Ia menggambar banyak angka N di papan, di mana N besar berisi banyak N kecil, memberikan sudut pandang baru dalam menyelesaikan soal. Profesor mengangguk-angguk kagum, merasa anak ini sangat berbakat, dan ingin mencatat nama serta kelasnya. Namun saat berbalik, Xiaorui sudah tidak ada di sana. Keluar dari kelas, Xiaorui langsung bertemu dengan Heshan. Heshan memastikan bahwa ia memang Xiaorui dan mengancam jika tidak jujur, ia akan melaporkan ke bagian akademik. Xiaorui akhirnya mengaku bahwa ia sudah memutuskan hubungan dengan keluarganya dan dilarang ikut ujian selama 5 tahun. Jadi ia tidak ingin membuang waktu dan hanya ingin diam-diam mengejar kesempatan kuliah. Heshan merasa dirinya juga punya tanggung jawab atas keadaan Xiaorui sekarang. Saat itu kakak tingkat datang. Ternyata ia juga duduk di kelas tadi dan melihat cara Xiaorui memecahkan soal. Ia bertanya siapa namanya, dan Heshan buru-buru menjawab, namanya Feike, dan berjanji akan menjaga rahasianya. Mulai hari itu, Xiaorui resmi berganti nama menjadi Feike. Kakak tingkat mengundangnya ke klub keuangan untuk berkompetisi. Di sana, semua pesertanya adalah mahasiswa berprestasi. Soal di papan tulis bahkan mahasiswa pasca sarjana matematika pun belum tentu bisa memecahkannya dengan cepat. Tak disangka, Feike yang baru masuk sebagai mahasiswa baru bisa dengan mudah menyelesaikan soal itu. Kakak tingkat menuduh, "Kamu bohong, kamu pasti mahasiswa pasca sarjana. Bukan mahasiswa baru kan? Dulu kamu dapat nilai berapa?" Feike menjawab bahwa ia memang mahasiswa baru dan masuk Universitas Zhenjiang lewat jalur tanpa tes. Kakak tingkat langsung mengundangnya bergabung dengan klub keuangan. Anggota klub keuangan adalah para elit, baik di kampus maupun setelah lulus. Jaringan mereka sangat luas dan sulit dijangkau orang biasa. Kakak tingkat juga memberinya seragam klub keuangan, sehingga Feike bisa bebas keluar masuk kampus. Baru saja bergabung dengan klub keuangan, Feike sudah menghadapi masalah. Kakak tingkat ingin meneliti topik keuangan terbaru dan perlu meminjam buku di perpustakaan, tapi Feike tidak punya kartu mahasiswa asli. Ia pun beralasan lupa membawa kartu, tapi petugas perpustakaan tetap bersikeras harus melihat kartu mahasiswa. Feike akhirnya meminta bantuan Xiao Qiao untuk membuatkan kartu palsu. Xiao Qiao bilang, kartu palsu baru bisa jadi 2 hari lagi, tapi Feike tidak bisa menunggu. Ia harus mendapatkannya hari itu juga, dan menawarkan tambahan 1.000 yuan. Xiao Qiao akhirnya setuju. Setelah 1 jam, Feike kembali dan untungnya petugas perpustakaan masih menunggu di pintu. Ia menyerahkan kartu palsu itu, dan petugas tidak menyadari apa-apa, hanya mencatat nomor kartu mahasiswa. Dengan kartu palsu itu, Feike bisa setiap hari mengikuti kelas, belajar di perpustakaan, atau berdiskusi di klub keuangan, dan malamnya tetap bekerja. Hari-harinya sangat sibuk dan produktif. Kemudian, ia menyewa kamar di asrama dosen, benar-benar seperti mahasiswa kampus itu. Tak lama, klub keuangan mengadakan kegiatan mendaki gunung. Rombongan berjalan penuh semangat, tapi lama-kelamaan, Feike dan Heshan terpisah dari kelompok. Lebih parah lagi, tiba-tiba turun hujan deras. Feike segera melepas jaketnya untuk menutupi Heshan, dan mereka berdua saling menghangatkan diri. Karena kedinginan, mereka hampir tidak bisa bicara. Tidak tahu berapa lama, akhirnya anggota lain menemukan mereka. Feike meminta mereka menjaga Heshan, sementara ia sendiri mencari kelompok besar. Ia terus berteriak, ada orang, tapi tidak ada jawaban. Karena kelaparan dan suhu pegunungan yang rendah, mereka terjebak di tengah hujan selama 7 hingga 8 jam.
menyebabkan tubuh mereka mengalami hipotermia. Feike pingsan di tanah, dan dalam keadaan setengah sadar ia melihat petugas penyelamat datang. Dengan sisa tenaga, ia memberitahu bahwa masih ada anggota kelompok di atas gunung. Total ada 18 orang. Tim penyelamat segera naik untuk menolong. Untungnya mereka datang tepat waktu, meski nyawa mereka hampir melayang. Kejadian ini membuat heboh hingga ke rektor universitas. Semua peserta harus menerima sanksi. Heshan sangat khawatir identitas Feike akan terbongkar, sehingga ia rela menulis nama semua peserta kecuali Feike. Di sisi lain, saat Feike baru sampai di bawah asrama, ia melihat Xiao Qiao datang dan mengajaknya ke kamar. Tak disangka, Xiao Qiao malah memerasnya, meminta 50.000 yuan. Jika tidak, ia akan melaporkan identitas palsu Feike ke kampus. Padahal Feike hanya bisa menghasilkan 2.000 yuan sebulan dari kerja kerasnya. Jelas tidak mampu membayar sebanyak itu. Sementara itu, di rumah, ayahnya terkena kanker stadium akhir. Jika tidak segera transplantasi ginjal, hidupnya tidak akan lama lagi. Meski Feike menyimpan dendam pada ibu tiri, ia tidak tega membiarkan ayahnya meninggal begitu saja. Ia pun meminta bantuan kakak tingkat untuk meminjam uang. Kakak tingkat membawanya ke klub keuangan. Dan ternyata mereka sudah tahu, Feike bukan mahasiswa asli kampus itu. Kakak tingkat memberikan amplop berisi uang pinjaman, tapi dengan syarat Feike harus menelepon bagian akademik untuk mengaku dan selamanya meninggalkan kampus. Kakak tingkat langsung menelepon bagian akademik dan menaruh ponsel di telinga Feike. Feike sangat gugup dan tidak tahu harus bagaimana. Ternyata kakak tingkat tidak benar-benar menelepon. Ia tahu Feike sangat berbakat dan membiarkannya pergi dengan membawa amplop itu. Namun, saat Feike membuka amplop, isinya bukan uang, melainkan hanya soal-soal latihan. Kakak tingkat memang menghargai bakat, tapi tidak akan membiarkan Feike terus menipu. Kejadian mendaki gunung itu, kakak tingkat sudah menanggung semua tanggung jawab dan akhirnya dikeluarkan dari kampus. Identitas palsu Feike hanya diketahui oleh orang-orang yang ada di ruangan itu, setidaknya masih memberinya sedikit harga diri. Feike pun keluar dari ruangan, dan di luar ia menerima telepon dari Xiao Qiao yang mengancam agar uang segera diberikan dalam 2 jam. Jika tidak, akan dilaporkan ke polisi. Feike menutup telepon, berpikir bahwa identitasnya sudah terbongkar, jadi tidak perlu lagi takut pada ancaman Xiao Qiao. Ia pun melaporkan Xiao Qiao atas pembuatan dokumen palsu, dan Xiao Qiao akhirnya ditangkap polisi. Feike menyaksikan semua itu dari kerumunan, lalu tiba-tiba menerima telepon bahwa ayahnya telah meninggal. Kini, Feike kehilangan identitas palsunya, tidak bisa lagi kuliah di universitas, dan juga kehilangan satu-satunya keluarga yang tersisa. Ia berdiri di lorong, diam-diam mengantarkan ayahnya untuk terakhir kali. Pada saat itu, Feike benar-benar merasa jatuh ke titik terendah dalam hidupnya. Tidak tahu harus berbuat apa lagi. Namun, takdir kembali berbalik arah. Ia kemudian bertemu seorang gadis bernama Xuan seorang mahasiswa jurusan tari. Setiap kali latihan, Feike selalu datang untuk menonton Xuan dan membawakannya teh susu tanpa gula. Feike menyamar sebagai mahasiswa jurusan ilmu komputer. Kali ini, agar penyamarannya lebih meyakinkan, ia bahkan menghafal semua nama mahasiswa di jurusan tersebut untuk memastikan tidak ada yang mencurigainya. Sejak kecil, impian Xuan adalah bisa menari sebagai pemeran utama dalam pertunjukan Danau Angsa. Ia tahu bahwa Feike mengenal manajer dari perusahaan pertunjukan, sehingga ia berharap Feike bisa membantunya mendapatkan investor. Keesokan harinya, Feike pun membantu Xuan dan berkat dukungan dari seorang pengusaha besar, Xuan akhirnya berhasil menjadi pemeran utama dan menikmati tepuk tangan penonton di bawah panggung. Setelah pertunjukan selesai, Xuan masih melanjutkan keluar untuk bersosialisasi, berharap bisa dekat dengan sang pengusaha besar. Di acara minum-minum, ia dengan sengaja minum alkohol untuk menyenangkan hati sang pengusaha. Feike yang melihatnya tidak tahan dan memutuskan pergi lebih awal dari acara tersebut. Baru keesokan harinya, ia datang ke hotel untuk mencari Xuan Xuan mengatakan bahwa kemarin ia mabuk, lalu beberapa gadis membantunya memesan kamar, dan ia tidur sampai pagi.
Feike melihat jam tangan emas di atas meja samping tempat tidur dan langsung mengenali bahwa itu adalah milik sang pengusaha. Ia pun bertanya pada Xuan Er, mengapa jam tangan pengusaha itu bisa ada di sini? Xuan Er buru-buru menjelaskan bahwa kemarin semua orang mabuk dan sang pengusaha karena senang memberikan jam itu padanya. Namun, Feike tetap merasa dirinya telah dikhianati. Sejak hari itu, Xuan Er mulai tidak memperhatikan pelajaran di kelas. Saat guru mengajar di depan, ia malah tidur di bangku belakang. Begitu kelas selesai, ia langsung pergi mencari sang pengusaha untuk minum-minum. Feike menyuruhnya segera pulang, tapi Xuan Er malah menyodorkan gelas minuman dan meminta Feike ikut minum. Lama-kelamaan, Xuan Er mulai mengalami kecemasan terhadap penampilannya. Ia merasa dirinya terlalu jelek. Sementara orang-orang di sekitar sang pengusaha semuanya cantik-cantik. Ia pun berniat melakukan operasi plastik, mulai dari operasi sudut mata hingga memperbaiki hidung. Namun, Feike tidak setuju dan mengatakan bahwa Xuan Er dengan wajah polos dan alami justru paling cantik. Ia memperingatkan, jika Xuan Er tetap bersikeras operasi plastik, mereka akan putus. Namun, Xuan Er justru merasa Feike terlalu rendah diri dan tidak ingin dirinya menjadi lebih baik. Mendengar itu, Feike pun marah dan melemparkan pakaian Xuan Er keluar, lalu mengusirnya dari rumah. Mereka pun benar-benar putus. Saat menutup pintu, Feike akhirnya menyadari sesuatu. Ia memutuskan untuk mengejar ketenaran dan kekayaan, serta melanjutkan aksinya menipu dengan membangun citra diri sebagai orang kelas atas. Kali ini, ia mengincar seorang tokoh di dunia keuangan bernama Huang. Ia sengaja membeli tiket pesawat yang sama dan duduk di sebelah Huang. Kali ini, ia berperan sebagai lulusan pasca sarjana yang baru saja pindah ke industri keuangan. Ia sudah menyelidiki bahwa Huang sedang meneliti industri energi baru, sehingga ia mengaku bahwa dosennya adalah ahli di bidang baterai litium. Ia pun memanfaatkan kesempatan untuk menambah kontak Huang. Setelah itu, Feike sering mengirim pesan pada Huang, dan hampir setiap akhir pekan mereka berkumpul bersama. Entah itu berpesta, bermain golf, atau berolahraga. Hubungan ini berlangsung selama beberapa bulan. Suatu malam, Feike mengatakan bahwa apartemen sewanya bocor, sehingga Huang dengan baik hati menampungnya. Sejak saat itu, Feike tinggal di rumah Huang, menyiapkan sarapan setiap pagi, bahkan mengantar Huang ke kantor, dan mengerjakan semua pekerjaan rumah, mulai dari membersihkan kamar hingga merawat kucing. Semua pekerjaan rumah ia lakukan, sehingga Huang pun merasa tidak enak hati untuk mengusirnya. Namun, Feike tidak bekerja secara cuma-cuma. Dalam hatinya, ia sedang merencanakan aksi yang lebih besar. Suatu malam, Huang meminta Feike untuk menerima telepon undangan acara amal. Huang meminta Feike untuk menolaknya, tapi Feike justru menerima undangan itu karena ia ingin memanfaatkan undangan tersebut untuk menipu target berikutnya. Target selanjutnya adalah seorang wanita kaya. Di acara amal, suara tangisan seorang anak laki-laki menarik perhatian banyak orang. Feike mendekati anak itu, menegakkan kaleng minuman, lalu membisikkan sesuatu hingga anak itu berhenti menangis. Wanita kaya itu melihat kejadian tersebut dan mulai tertarik pada Feike, lalu mendekatinya dan mengajak bicara. Kali ini, Feike berperan sebagai lulusan magister dari Columbia Business School yang baru saja pulang ke tanah air untuk memulai bisnis. Mereka pun semakin akrab, dan belum sampai setengah tahun, mereka sudah membicarakan pernikahan. Namun, ayah wanita kaya itu, Chen, tidak setuju. Chen sudah menyelidiki latar belakang Feike dan merasa Feike tidak sepadan dengan putrinya. Chen sendiri memiliki kekayaan puluhan juta, sehingga calon menantunya harus berasal dari keluarga kaya juga, bukan orang seperti Feike. Namun, wanita kaya itu tetap bersikeras. Apapun yang terjadi, ia tetap ingin menikah dengan Feike. Keesokan harinya, ia mengurung diri di kamar dan meminta Chen untuk setuju bertemu dengan Feike. Jika tidak, ia akan mogok makan. Chen pun akhirnya setuju. Untuk menunjukkan itikat baik, Feike menawarkan diri untuk memasak sendiri di rumah mereka. Rumah yang digunakan adalah rumah milik Huang. Awalnya, Chen masih ragu dan mengira Feike orang miskin.
Tapi begitu masuk dan melihat rumah yang begitu besar, ia memperkirakan rumah itu bernilai setidaknya beberapa juta. Sikap Chen pun mulai melunak. Melihat cara Feike menyeduh teh yang begitu terampil, Chen merasa Feike pasti mendapat pendidikan yang baik sejak kecil. Ia pun meminta izin untuk melihat-lihat rumah. Dan di meja ia melihat jam tangan mewah dan kunci mobil mahal, menandakan keluarga Feike cukup kaya. Malam itu, Feike memasak sendiri. Chen memanfaatkan kesempatan untuk menanyakan pekerjaan orang tua Feike. Dengan rendah hati, Feike menjawab bahwa ayahnya hanya pegawai negeri biasa, menjabat sebagai kepala bagian di Departemen Pertambangan. Dan karena pekerjaannya sensitif, sejak kecil ia mengikuti nama keluarga ibunya yang seorang dosen universitas. Mendengar itu, Chen sangat puas dan sebelum pulang bahkan memberikan teh mahal sebagai hadiah. Meski pertemuan pertama berjalan lancar, Chen tetap berhati-hati dan meminta bawahannya menyelidiki ayah Feike. Ternyata memang benar ada orang dengan nama itu. Bahkan ada fotonya di berita, dan orang itu sama persis dengan yang ada di foto keluarga di ruang tamu. Tak lama kemudian mereka pun menikah. Agar aktingnya semakin meyakinkan, Feike bahkan meminta ayahnya menelepon Chen untuk menyampaikan permintaan maaf karena tidak bisa hadir di pernikahan. Setelah menikah, Feike pindah ke villa milik Chen, menemaninya bermain mahjong dan golf, sehingga Chen semakin puas dengan menantunya. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Pemerintah sedang gencar memeriksa tambang ilegal yang tidak memiliki izin lengkap. Semua izin tambang milik Chen sudah kadaluarsa dan tidak bisa diperpanjang lagi. Chen pun teringat bahwa ayah Feike bekerja di Departemen Pertambangan, sehingga ia meminta bantuan untuk mengurus izin baru. Feike dengan halus menolak, mengatakan bahwa posisi ayahnya sangat sensitif. Jika ketahuan menyalahgunakan wewenang, bisa masuk penjara. Namun, Feike tetap berjanji akan mencari cara. Keesokan harinya, Feike memberitahu Chen bahwa banyak perusahaan publik sedang membeli tambang ilegal dalam jumlah besar. Selama proses akuisisi selesai sebelum pemeriksaan, kerugian bisa dihindari. Ia pun mengatur pertemuan dengan manajer umum grup pembeli. Demi kehati-hatian, mereka hanya berkomunikasi lewat walkie-talkie. Manajer umum setuju membeli tambang Chen dengan harga 260 juta yuan, tapi tiba-tiba membatalkan kesepakatan dan meminta komisi 10%, yaitu 26 juta yuan. Jika ingin tetap mendapatkan harga tersebut, demi menyelesaikan masalah dengan cepat, Chen pun setuju. Manajer umum tidak ingin ada jejak hubungan dengan Chen, sehingga meminta Feike menjadi perantara dan semua uang masuk ke rekening Feike. Namun setelah Chen membayar, masalah tidak kunjung selesai. Feike selalu meminta Chen bersabar, hingga total uang yang masuk ke rekening Feike mencapai 42 juta yuan. Tiba-tiba, Feike menghilang tanpa jejak. Ternyata, orang yang dihubungi Chen lewat walkie-talkie bukanlah manajer umum, melainkan Xiao Qiao. Xiao Qiao sendiri tidak tahu bahwa dulu Feike yang melaporkannya. Ia justru merasa berterima kasih karena Feike membantunya mendapatkan uang. Sosok manajer umum itu sebenarnya tidak pernah ada, hanya karakter fiktif yang diciptakan Feike untuk menipu Chen. Lebih parah lagi, Chen melihat sosok yang familiar di televisi. Ternyata, wanita yang ia temui sebagai ibu Feike hanyalah seorang aktris profesional. Chen yang tidak terima, datang langsung ke Departemen Pertambangan untuk mencari ayah Feike dan mengaku sebagai besannya. Namun, saat menyebut nama yang dimaksud, asisten di sana mengatakan bahwa kepala bagian di Departemen Pertambangan tidak punya anak laki-laki, hanya seorang putri. Saat itu juga, Chen sadar bahwa dirinya telah ditipu. Sebagai pukulan terakhir, saat Chen pulang ke rumah, ia menemukan putrinya sudah meninggal di kamar mandi. Ia tidak hanya kehilangan puluhan juta yuan, tapi juga satu-satunya putri yang ia miliki. Feike bahkan meninggalkan secarik kertas bertuliskan, "Jangan cari aku. Kau juga tidak akan menemukanku. Aku tahu semua rahasiamu." Chen pun hanya bisa pasrah menerima nasib. Setelah menipu Chen, Feike mengincar Huang. Ia sengaja membicarakan rahasia saham, tapi sebagai orang dalam, Huang tidak bisa membocorkan terlalu banyak dan hanya memberi petunjuk samar tentang dua saham yang patut diperhatikan. Saat Feike sedang berpikir cara menipu Huang, ia melihat gelang acara amal masih ada di bajunya.
dan khawatir rahasianya terbongkar. Ia segera memberitahu Huang bahwa 2 saham yang disebutkan benar-benar naik. Huang pun memberikan bajunya pada Fei Ke yang langsung mengambil gelang itu. Huang mengira Fei Ke membeli saham tersebut, padahal tidak. Huang sendiri adalah staf internal perusahaan saham, sehingga tidak boleh membeli saham, tapi ia tahu banyak informasi orang dalam. Ia pun meminta Fei Ke membeli saham atas namanya. Fei Ke mengikuti saran Huang dan membeli saham senilai 30.000 yuan, yang kini sudah untung 300.000 yuan. Namun, Huang merasa Fei Ke terlalu sedikit untungnya. Fei Ke berpura-pura rendah diri dan mengatakan ia penakut. Huang lalu menyarankan agar Fei Ke membuka rekening atas namanya. Dan jika untung, Fei Ke akan mendapat 5%. Keesokan harinya, mereka membuka rekening atas nama Fei Ke, tapi hanya Huang yang tahu kata sandinya. Awalnya, Huang tidak menaruh banyak uang, hanya untuk memastikan apakah Fei Ke bisa dipercaya. Setiap kali login, Huang selalu mengecek riwayat akses terakhir, tapi Fei Ke tidak pernah menyentuh akun itu, sehingga kepercayaan Huang semakin besar. Namun, suatu hari, terjadi sesuatu yang membuat Huang mulai curiga pada Fei Ke. Huang seharusnya pergi dinas, tapi penerbangannya dibatalkan, dan ia harus naik penerbangan pagi keesokan harinya. Tiba-tiba, Huang melihat foto keluarga di meja dan bertanya kenapa foto itu dipajang di sana. Padahal hari itu adalah hari Fei Ke menjamu Chen dan putrinya. Fei Ke khawatir rahasianya terbongkar, lalu berbohong bahwa itu adalah foto orang tuanya yang akan datang berkunjung. Ia mengaku selama ini berbohong pada orang tuanya bahwa ia tinggal di rumah besar dan bergaji tinggi, jadi ingin mengatur agar mereka datang saat Huang sedang dinas, supaya tidak ketahuan. Fei Ke menegaskan bahwa orang tuanya tidak akan tinggal di sana, hanya sekadar berkunjung. Saat itu, Chen dan putrinya sudah tiba di bawah. Fei Ke buru-buru mengecek jadwal kereta cepat dan pura-pura menelepon layanan pelanggan, padahal tiket sudah ia beli. Huang pun memaklumi, tapi sebelum pergi ia membawa alat pembaca kartu bank. Alat itu adalah kunci elektronik untuk mengakses rekening saham secara online. Setelah keluar lift, Huang berpapasan dengan Chen dan putrinya, tanpa tahu bahwa mereka sama-sama sedang ditipu oleh Fei Ke. Fei Ke menaruh kucing milik Huang di lorong. Lalu setelah Chen pergi, ia kembali ke lorong dan mendapati kucing itu hilang. Ia mencari semalaman tapi tidak ketemu. Akhirnya, ia membeli kucing hitam yang mirip di toko hewan. Saat Huang pulang dan menggendong kucing hitam itu, ia malah dicakar. Huang mulai curiga, karena kucing aslinya sangat jinak dan tidak pernah mencakar pemiliknya. Fei Ke sadar Huang sudah mulai curiga, sehingga ia memutuskan untuk segera menutup aksinya. Keesokan paginya, Huang bangun dan mendapati sarapan sudah tersedia seperti biasa, tapi Fei Ke sudah tidak ada. Ia membuka pintu, mengira kucingnya kabur, tapi malah menemukan 2 kucing hitam yang sama persis. Ia langsung merasa ada yang tidak beres, buru-buru membuka laci dan melihat alat pembaca kartu bank masih ada. Tapi di bawahnya ada secarik kertas bertuliskan, "Jangan cari aku, kau juga tidak akan menemukanku. Aku tahu semua rahasiamu." Sama persis dengan pesan yang ditinggalkan untuk Chen. Huang segera memasukkan alat pembaca kartu ke komputer, tapi tidak berfungsi. Ia buru-buru ke bank untuk mengecek, tapi saat menyerahkan dokumen, ia baru sadar bahwa selama ini semua dokumen yang digunakan adalah atas nama Fei Ke. Sesuai aturan, hanya pemilik asli yang bisa mengakses rekening, sehingga uangnya pasti sudah hilang. Huang yang marah membuka alat pembaca kartu dan menemukan di dalamnya tidak ada chip sama sekali. Saat itu, ia sadar benar-benar sudah ditipu. Dulu, saat ia pergi dinas, alat pembaca kartu yang ia bawa masih asli. Tapi setelah pulang, Fei Ke sudah mengganti kata sandi di bank menggunakan identitas aslinya. Jadi, meskipun Huang ingin menyelidiki Fei Ke, ia tidak akan menemukan apa-apa. Saat Fei Ke menikah dengan wanita kaya, semua tamu dilarang memotret atau merekam video dengan alasan ayahnya pejabat sensitif dan ingin menjaga privasi, padahal itu semua untuk menutupi jejaknya. Sebagai staf internal perusahaan saham, Huang sendiri sudah melanggar aturan dengan bermain saham, sehingga ia tidak berani melapor ke polisi. Fei Ke berhasil menipu 20 juta yuan dari Huang, dan Huang hanya bisa menerima nasib. Sampai saat ini,
Feike sudah berhasil menipu total 75 juta yuan, tapi ia masih belum puas. Selanjutnya, ia mengincar korban ketiga, yaitu Su Jian, seorang wanita yang bekerja di perusahaan medis. Kali ini, Feike berperan sebagai pria muda yang ceria, suka hidup sehat, suka olahraga, dan juga seorang pengusaha startup. Mereka berkenalan lewat internet. Awalnya hanya saling memberi like di media sosial. Suatu hari, saat hujan deras, Feike dengan perhatian menjemput Su Jian, bahkan membantunya memasang sabuk pengaman, lalu mengantarnya pulang. Untuk menambah kesan baik di depan Su Jian, Feike lebih dulu datang ke galeri seni, menghafal semua penjelasan yang ada di audio guide. Lalu keesokan harinya mengajak Su Jian ke galeri dan mengulang semua penjelasan itu tanpa salah satu kata pun. Su Jian semakin terkesan padanya. Feike juga mengingat semua cerita Huang tentang pengalaman belajar di Eropa, dan ia pun menceritakannya kembali, membuat Su Jian percaya bahwa di usia muda, Feike sudah memiliki begitu banyak pengalaman hidup. Setelah itu, Feike membawa Su Jian ke klub keuangan di universitas. Mereka berdua mengenang masa-masa saat masih aktif di klub keuangan, merindukan kehidupan sebagai mahasiswa. Keduanya pun berbincang dengan sangat akrab dan bahagia. Tiba-tiba, seorang petugas keamanan datang, membuat mereka buru-buru bersembunyi di balik papan tulis. Kejadian tak terduga ini justru memberi mereka kesempatan untuk semakin dekat. Mereka pun saling berpelukan, dan akhirnya berhasil bergandengan tangan, resmi menjadi sepasang kekasih. Namun suatu hari, saat Su Jian pulang dari perjalanan dinas, ia tiba-tiba tidak bisa menghubungi Feike. Teleponnya pun tidak aktif. Beberapa hari kemudian, Feike baru menghubunginya dengan tergesa-gesa dan mengatakan bahwa ia telah bangkrut. Ia mengaku bahwa rekan bisnisnya telah membawa kabur semua uang perusahaan, sehingga kini ia benar-benar tidak punya apa-apa. Tentu saja, semua ini hanyalah kebohongan Feike. Feike berkata, "Hari ini aku datang hanya untuk memberitahumu bahwa aku baik-baik saja. Aku tidak ingin membuatmu khawatir." Namun Su Jian justru bertanya, berapa banyak uang yang dibutuhkan Feike dan ingin membantunya melewati masa sulit bersama. Feike mengatakan bahwa ia membutuhkan setidaknya beberapa juta, tapi ia menegaskan bahwa ia tidak datang untuk meminta uang dan tidak ingin melibatkan Su Jian dalam masalah ini. Setelah berkata demikian, ia pun buru-buru pergi. Keesokan harinya, Feike menerima transfer uang sebesar 3 juta yuan dari Su Jian. Feike sadar bahwa taktik tarik ulur yang ia lakukan berhasil. Namun baginya 3 juta masih belum cukup. Ia pun memutuskan untuk melakukan aksi yang lebih besar. Ia mengajak Su Jian bertemu, dan sebelum membuka pintu, ia sengaja melukai lengannya sendiri dengan silet, lalu membalutnya dengan handuk, bersiap untuk memainkan drama berikutnya. Setelah Su Jian masuk, ia melihat lengan Feike yang terluka, dan dengan cemas bertanya, siapa yang melakukan hal sekejam itu? Feike lalu memutar rekaman suara yang berisi ancaman dari seseorang yang meminta Feike segera melunasi utang. Jika tidak, ia akan kehilangan lengannya. Su Jian yang tidak tahu apa-apa kembali tertipu dan ingin membantu melunasi utang Feike. Namun Feike pura-pura menolak, mengatakan ia tidak ingin berutang pada Su Jian. Bahkan jika harus menjual anggota tubuhnya, ia akan tetap membayar utangnya sendiri. Melihat Feike seperti itu, Su Jian semakin iba. Ia pun meyakinkan Feike bahwa dalam 3 hari ia bisa mengumpulkan 10 juta yuan untuknya. Cara yang ia tempuh adalah dengan menggelapkan dana perusahaan. Saat bosnya pergi, Su Jian diam-diam masuk ke kantor, mengambil alat pembaca kartu bank dari laci, lalu mentransfer 10 juta yuan dari rekening perusahaan ke rekening Feike. Setelah itu, ia mengembalikan alat pembaca kartu ke tempat semula. Tiba-tiba, bosnya masuk dan bertanya apa yang sedang ia lakukan. Su Jian buru-buru beralasan sedang mencari kontrak karena perusahaan rekanan ingin memeriksa detail kontrak. Bosnya tidak curiga, hanya mengingatkan agar Su Jian menutup pintu saat keluar. Setelah mendapatkan uang, Feike benar-benar menghilang dan tidak bisa dihubungi lagi. Sampai di sini, Feike telah berhasil menipu Chen sebanyak 42 juta yuan, Huang 20 juta yuan, dan Su Jian 13 juta yuan, dengan total 75 juta yuan.
Di antara semua korban, Chen adalah yang paling menderita. Karena selain kehilangan uang, ia juga kehilangan putrinya. Namun Chen tidak mau menyerah. Ia memanggil sopirnya dan memerintahkannya untuk mencari Feike sampai dapat, meski harus menggali tanah 3 lapis. Sopir Chen sangat setia, apalagi ia juga menyukai putri Chen. Setelah kehilangan orang yang ia cintai, ia bersumpah akan membalaskan dendam. Ia pun mencari ke berbagai tempat, hingga akhirnya menemukan Feike di sekolah menengah atasnya dulu. Dari penyelidikan, diketahui bahwa nama asli Feike adalah Xiao Rui, dan ia sama sekali tidak ada hubungan dengan kepala bagian di Departemen Pertambangan. Ia pernah dilarang ikut ujian selama 5 tahun karena menjadi joki ujian untuk adiknya. Ia juga pernah menggunakan 7 nomor telepon berbeda, sering berhubungan dengan seorang wanita bernama Su Qian, dan pernah tinggal di rumah Huang, seorang pebisnis keuangan. Ia juga pernah berpacaran dengan seorang wanita bernama Xuan Er, serta diketahui pernah berhubungan dengan He Shan. Kini, He Shan bekerja sebagai jurnalis. Asisten Chen memberitahu He Shan tentang kasus Feike dan meminta bantuannya untuk mengungkap kebenaran. Saat sedang menyelidiki, He Shan tiba-tiba menerima telepon dari Feike yang kini berada di bandara dan ingin menemuinya. He Shan pun segera bergegas ke bandara. Begitu melihat Feike, ia berjalan mendekat. Namun tiba-tiba Feike muntah darah dan jatuh ke lantai. Petugas medis segera datang dan melakukan CPR, lalu membawa Feike pergi dengan ambulans. Namun di dalam ambulans, petugas medis tiba-tiba menutup mulut Feike dan mengikat tangan serta kakinya, lalu menyuntikkan obat penenang secara paksa. Tak lama kemudian, Feike pun pingsan. Setelah itu, Chen mengirimkan kabar kepada semua orang yang pernah berhubungan dengan Feike, memberitahukan bahwa Feike telah meninggal dan mengundang mereka untuk menghadiri acara peringatan. Beberapa orang pun berkumpul di sebuah kapal. Asisten Chen memberitahu mereka bahwa jika ingin mendapatkan kembali uang yang telah ditipu, mereka harus menceritakan kisah mereka dengan Feike. Satu persatu, mereka pun menceritakan pengalaman mereka ditipu. Huang memperhatikan detail bahwa ia, Su Qian, dan Chen sama-sama pernah ditipu oleh Feike, sedangkan He Shan tidak. Hal ini terasa aneh, karena jika He Shan tidak ada hubungannya dengan Feike, mengapa ia juga diundang ke sini? Huang pun mengambil alat perekam suara dari tas He Shan dan menemukan bahwa He Shan selama ini sedang menyelidiki Feike. Ia pun mendesak He Shan untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya ia sembunyikan. Saat itu, Chen akhirnya angkat bicara dan mengakui bahwa ia yang mengundang semua orang ke sini, dan He Shan adalah orang yang ia minta untuk menyelidiki Feike. Sambil berbicara, Chen menendang sofa, memperlihatkan Feike yang terikat di dalamnya, dengan wajah penuh luka dan mulut dilakban. Ternyata, petugas medis yang membawa Feike adalah orang suruhan Chen. Akhirnya, Feike berhasil ditemukan. Chen mengambil pisau makan dan berniat membunuh Feike sebagai balas dendam. Ia menusuk dada Feike, dan saat hendak melanjutkan aksinya, Huang segera menabraknya dan berusaha merebut pisau dari tangan Chen, lalu membantingnya ke lantai dan menendang pisau itu hingga jauh, akhirnya berhasil melumpuhkan Chen. Saat itu, asisten Chen muncul. Chen memerintahkannya untuk segera membunuh Feike demi membalaskan dendam putrinya. Asisten Chen membawa pisau makan dan mendekati Feike, lalu melepaskan ikatan di tubuh Feike, memberinya kesempatan untuk menjelaskan. Feike yang kesakitan tidak bisa berkata-kata, sehingga He Shan pun berdiri dan mengungkapkan kebenaran yang ia temukan selama penyelidikan. He Shan mengatakan bahwa memang benar Feike telah menipu mereka, namun kenyataan yang ia ketahui sangat berbeda dengan apa yang mereka ceritakan. Pertama, soal Chen. Chen mengaku bahwa Feike yang mendekati putrinya lebih dulu, padahal sebenarnya Chen yang lebih dulu tertarik pada Feike. Saat bermain golf, Chen mendengar bahwa Feike adalah putra kepala bagian, sehingga ia sendiri yang mendekati Feike dan menambah kontaknya, bahkan ingin menjodohkan putrinya dengan Feike. Chen juga yang mengusulkan pernikahan, dan meski tahu tambang yang ia beli bermasalah, ia tetap membelinya dengan harapan setelah menikah bisa memanfaatkan ayah Feike untuk mengurus izin lewat jalur belakang. Namun, sebelum tujuannya tercapai, justru Chen yang lebih dulu ditipu Feike sebesar 42 juta yuan.
Setelah Feike menghilang, Putri Chen pun mengaku bahwa selama menikah, mereka tidak pernah benar-benar saling mencintai. Semuanya hanya sandiwara. Ia bahkan mengejek ayahnya karena membawa penipu ke dalam rumah, mengatakan bahwa Chen tidak pantas menjadi seorang ayah. Chen yang marah menampar putrinya, dan putrinya pun pergi dari rumah. Chen berusaha mengejar dan memintanya berhenti. Namun di tengah jalan, putrinya mengalami kecelakaan mobil dan meninggal di tempat. Jadi sebenarnya Chen sendirilah yang menyebabkan kematian putrinya. Selanjutnya, tentang Huang. Huang mengaku pertama kali bertemu Feike di pesawat dan duduk bersebelahan. Padahal sebenarnya Huang yang lebih dulu melihat Feike di kelas ekonomi dan mengajaknya berkenalan. Setelah bertukar kontak, Huang bahkan sengaja menguji Feike dengan memperkenalkan kakak tingkat dari universitas dan menanyakan apakah Feike mengenal teman seangkatan. Feike menjawab bahwa di angkatannya tidak ada nama itu, sehingga Huang merasa Feike lolos dari ujian tersebut. Padahal Feike hanya menghafal ribuan nama mahasiswa di fakultas itu. Setelah itu, Huang mengundang Feike tinggal di rumahnya, meminjamkan jas mahal, dan setelah beberapa waktu, meminta Feike membuka rekening atas namanya untuk bermain saham. Huang sendiri yang mentransfer uang ke rekening Feike, dan akhirnya justru ia yang ditipu sebesar 20 juta yuan. Korban berikutnya, Sukian, juga tidak sepenuhnya polos. Sukian adalah istri dari pemilik perusahaan, sehingga tindakannya berselingkuh dengan Feike adalah perselingkuhan. Ia menikmati kemewahan rumah besar milik suaminya, namun diam-diam menjalin hubungan dengan Feike. Ia merasa telah menutupi semuanya dengan baik, padahal Feike sudah tahu bahwa dirinya hanya dijadikan selingkuhan. Karena itulah, Feike berpura-pura gagal berbisnis dan menipu Sukian sebesar 13 juta yuan, di mana 10 juta diantaranya adalah hasil penggelapan dana perusahaan. Suami Sukian sebenarnya tahu, namun memilih menutupi perbuatan istrinya, dan akhirnya dipenjara karena penggelapan dana perusahaan. Kini, kebenaran telah terungkap. Memang benar Feike bersalah, namun seharusnya ia diserahkan ke polisi, bukan dihakimi sendiri. Chen masih penasaran mengapa Feike menelepon Heshan. Ternyata Feike hanya ingin mendengar suara Heshan, karena hanya dengan bertemu Heshan, ia merasa kembali ke masa-masa polos sebagai mahasiswa. Yang terpenting, ia ingin menyerahkan flash disk berisi semua rekaman masa lalunya kepada Heshan agar kebenaran bisa terungkap. Feike tahu cepat atau lambat ia akan tertangkap, sehingga ia sudah mencatat semua kisahnya dengan setiap korban. Ia bertanya pada Heshan, apakah dulu Heshan yang melaporkannya saat menjadi joki ujian. Heshan mengaku bahwa ia tidak tahu soal itu. Ia hanya jujur mengatakan pernah bertemu Feike, karena mereka adalah cinta pertama satu sama lain. Selama bertahun-tahun, Heshan selalu merasa bersalah, karena jika saja ia menyebut nama asli Feike saat itu, mungkin semua ini tidak akan terjadi. Heshan sudah memahami siapa Feike sebenarnya. Feike bukanlah orang yang gila harta. Ia hanya tidak lagi percaya pada siapapun dan takut dikhianati, sehingga ia berusaha membuktikan dirinya sendiri. Kini, Feike pun sadar bahwa ia telah melakukan kesalahan. Ia berjanji, setelah kapal bersandar, ia akan menyerahkan diri ke polisi. Saat kapal mendekati dermaga, polisi sudah menunggu di tepi pelabuhan. Semua orang di dek kapal bersorak, mengira semuanya telah berakhir. Namun tiba-tiba Chen masuk ke ruang kemudi dan membelokkan kapal, mengguncang kapal ke kiri dan kanan, berusaha menjatuhkan Feike ke laut. Feike terlempar keluar kapal dan hanya bisa berpegangan pada pagar kapal dengan satu tangan. Tiba-tiba, Heshan jatuh ke laut. Tanpa ragu, Feike langsung terjun ke air untuk menyelamatkan Heshan. Ia berenang mencari Heshan, lalu memeluknya dan membawa ke permukaan air. Namun perlahan-lahan, Feike kehabisan tenaga dan kehilangan banyak darah, hingga akhirnya tenggelam ke dasar laut. Di detik-detik terakhir hidupnya, Feike mengenang seluruh perjalanan hidupnya. Ia telah menipu banyak orang, dan jika bisa kembali ke titik awal, ia tidak akan mau menjadi joki ujian dan akan berusaha masuk universitas dengan kemampuannya sendiri. Sayangnya, semua sudah terlambat. Heshan akhirnya sadar dari pingsan dan melihat Feike sudah diselamatkan ke darat.
namun ia telah meninggal dunia. Setelah itu, Chen dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Huang dan Suqian masing-masing dihukum 10 tahun penjara. He Shan menuliskan kisah hidup Fei Ke menjadi sebuah novel sebagai bentuk penebusan diri. Ia berharap di kehidupan berikutnya, Fei Ke bisa menjalani hidup yang ia inginkan.